Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan pemaparan mengenai klaim mukjizat. Islam memiliki masalah besar dalam hal kurangnya bukti mukjizat. Di sini kita mengulas pemikiran William Paley tentang kebangkitan Islam dan bagaimana hal itu sangat kontras dengan kebangkitan kekristenan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil, hari ini kita bakal bedah sesuatu yang menurut saya tajam banget ya. Sebuah analisis dari abad ke-18. Betul sekali. Kita punya beberapa pelajaran menarik nih, tentang seorang pemikir namanya William Paley. Dan misinya itu, untuk coba paham apa sih beda mendasar dari cara penyebaran dua agama besar dunia, Islam dan Kristen. Tepat. Dan yang bikin analisis Paley ini seru itu fokusnya spesifik banget, yaitu soal peran mukjizat. Dia lihat ini bukan cuma sebagai teolog, tapi hampir kayak detektif gitu, membandingkan bukti. Oke. Jadi ya, dalam diskusi kita kali ini, kita bakal telusuri alur logikanya, lihat gimana dia bangun argumennya dari teks suci dan sejarah yang ada waktu itu. Menarik. Oke, mari kita langsung masuk aja ya ke intinya. Paley ini kan memulai analisisnya dari satu pengamatan yang menurut dia fundamental banget. Jadi dasar dari semuanya. Dia menyoroti bahwa beda dengan Yesus dalam narasi Injil, Muhammad itu tidak mengklaim melakukan mujizat yang bisa dilihat orang banyak, yang bisa diverifikasi publik gitu. Ini bukan detail kecil buat dia, ini titik awalnya. Betul, dan disitulah argumennya langsung jadi menarik. Paley nunjukin kalau Al-Quran sendiri sepertinya secara eksplisit mendukung pengamatan ini. Oh iya. Iya, waktu orang-orang pada masanya minta bukti supernatural, minta tanda gitu, respons yang tercatat itu bukan pertunjukan kuasa. Pelajaran kita mengutip beberapa ayat kunci. Misalnya, waktu kaum kafir bertanya, kenapa nggak diturunkan ke dia suatu tanda dari Tuhannya? Lalu apa jawabannya? Jawabannya itu, yang diulang-ulang dalam berbagai bentuk, intinya adalah, kamu ini cuma seorang pemberi peringatan. Atau di ayat lain, katakanlah tanda-tanda itu cuma ada pada Allah, dan aku ini cuma pemberi peringatan yang jelas. Jadi polanya konsisten ya? Konsisten banget. Bagi Paley ini signifikan. Ini penolakan yang terus-menerus untuk memenuhi permintaan mujizat. Alasannya, kuasa semacam itu ya milik Tuhan semata. Muhammad secara sadar memposisikan dirinya bukan sebagai pembuat mujizat, tapi penyampai pesan. Oke, ini poin krusial banget. Kalau seorang nabi secara aktif menolak memberikan bukti mujizat fisik, dia pasti harus nawarin bukti lain dong untuk meyakinkan orang. Jadi argumennya Paley lari kemana nih? Apa alternatifnya? Alternatifnya itu sesuatu yang beda total. Klaimnya bukan sesuatu yang bisa dilihat, tapi didengar dan dibaca. Mujizat yang diklaim itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dari sisi sastranya itu ya? Tepat, keunggulan sastranya yang dianggap nggak ada tandingannya. Kan ada tantangan terkenal di dalamnya yang intinya bilang, kalau kamu ragu ini dari Tuhan, coba deh bikin satu surah aja yang mirip. Oke, jadi buktinya kesempurnaan sastra. Tapi, gimana cara kita membuktikan klaim kayak gitu secara objektif? Keindahan kan subjektif ya? Nah, itu dia masalahnya. Dan disinilah analisis yang kita bedah ini mengenalkan sudut pandang kritis modern. Disebutkan ada cendekiawan Iran abad ke-20, namanya Ali Dashti. Oh, oke. Di bukunya 23 Years, dia melakukan sesuatu yang cukup radikal. Dia menganalisis Al-Quran murni dari kacamata linguistik, dan temuannya, menurut pelajaran kita, cukup menantang klaim tadi. Wah, menarik. Seorang cendekiawan dari latar belakang Muslim yang mengkritik aspek sastra Al-Quran. Apa aja yang dia temukan? Menurut analisis Dashti, dia menyoroti beberapa hal. Misalnya, ada kalimat-kalimat yang terasa nggak lengkap atau sulit dipahami tanpa tafsir yang panjang lebar. Ya. Terus ada juga beberapa inkonsistensi gramatikal. Jadi kesimpulannya Dashti apa? Keunggulan sastra itu ya pada akhirnya ada di mata yang memandang. Itu klaim yang terlalu subjektif untuk jadi bukti yang kokoh soal asal-usul ilahi. Baik, jadi klaim mujizat sastra ini diperdebatkan. Tapi apa benar nggak ada satupun klaim mujizat fisik yang dikaitkan dengan Muhammad dalam Al-Quran? Pelajaran kita menyebutkan satu insiden, bulan terbelah itu. Benar.
Ini satu-satunya momen di Al-Quran yang bisa diartikan sebagai mujizat fisik yang terlihat. Ayatnya kan ada di surah ke-54, bunyinya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Tapi, kayaknya ada tapinya nih. Pasti. Pali dalam analisisnya menyoroti ambiguitas besar di sekitar ayat ini. Pertama, soal interpretasi. Sebagian muslim percaya itu peristiwa harfiah, bulannya benar-benar kebelah dua, terus nyatu lagi. Oke. Tapi banyak juga yang menafsirkannya secara metaforis, atau sebagai tanda akhir zaman yang akan datang, bukan yang sudah terjadi. Kedua, dan ini yang paling krusial buat argumen berbasis bukti, adalah kurangnya konfirmasi dari pihak lain. Maksudnya nggak ada saksi lain? Dari peradaban lain gitu? Persis. Kejadian sebesar bulan terbelah di langit itu kan seharusnya jadi fenomena astronomi global. Para astronom di Cina, India, Persia, Eropa, masa sih nggak ada yang catat? Iya juga ya. Tapi nyatanya nggak ada satupun catatan kontemporer yang bisa diandalkan dari peradaban lain yang menyebutkan peristiwa ini. Ditambah lagi, pelajaran kita sampai mengutip pandangan modern dari NASA loh. Oh, apa kata NASA? Ilmuwan Brad Bailey bilang dengan tegas, tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan bahwa bulan pernah terbelah dan kemudian menyatu kembali. Jadi secara ilmiah, jejaknya nggak ada. Ini membawa kita ke bagian selanjutnya dari argumen Pele. Menurut saya, ini yang paling personal dan kuat. Dia nggak cuma lihat klaim besar, tapi juga kehidupan sehari-hari kedua tokoh ini, Muhammad dan Yesus. Pelajaran kita kan menyebutkan ada banyak cerita mujizat tentang Muhammad di hadis. Tapi Pele menolaknya. Kenapa tuh? Alasan Pele logis banget. Pertama, faktor waktu. Hadis itu kan ditulis beberapa generasi setelah Muhammad wafat. Jarak waktunya jauh, jadi membuka pintu untuk legenda, cerita yang dibesar-besarkan oleh pengikut. Oke, masuk akal. Kedua, dan ini poin terpentingnya, kisah-kisah mujizat di hadis ini secara fundamental bertentangan dengan pernyataan Muhammad sendiri di Al-Quran, di mana dia berkali-kali bilang dia bukan pembuat mujizat. Jadi sumber utama, Al-Quran justru menyangkal apa yang ditulis di sumber sekunder, hadis, belakangan. Analisis, kita kasih beberapa contoh kontras yang spesifik banget ya. Iya, dan contoh-contohnya ini kuat banget. Coba kita lihat satu, soal wabah penyakit. Waktu pengikut awal di Madinah kena demam hebat, Muhammad itu nggak menyembuhkan mereka. Terus apa yang dia lakukan? Menurut catatan sejarah yang dikutip, dia justru menasihati mereka untuk tetap sholat berdiri walaupun lemah karena pahalanya lebih besar. Nah, sekarang coba bandingkan sama narasi di Injil. Yesus diceritakan menyembuhkan ibu mertua Petrus dari demam, cuma dengan satu sentuhan. Kontrasnya tajam banget. Ada juga contoh lain yang lebih tragis dan personal. Betul, ini mungkin yang paling menyentuh. Analisis ini mencatat bahwa kedua putra Muhammad, Al-Qasim dan Ibrahim, meninggal waktu masih bayi dan anak-anak. Nggak ada catatan intervensi ilahi untuk menyelamatkan mereka. Wah, bagi Paili ini bukti yang sangat kuat. Kalau seseorang punya kuasa mujizat, momen paling wajar untuk menggunakannya ya untuk menyelamatkan anaknya sendiri, kan? Kisah ini disandingkan dengan narasi Yesus membangkitkan anak tunggal seorang janda dari kematian. Bedanya dalam banget. Jadi argumennya adalah, narasi kehidupan Muhammad sendiri secara konsisten menegaskan posisinya sebagai bukan pembuat mujizat. Persis, dan ini bukan cuma pandangan apologis Kristen kuno loh. Pelajaran kita menarik galis ke masa kini dengan menyebutkan sarjana Alkitab modern yang liberal, Marcus Borg. Oh iya, apa kata dia? Borg ini mungkin skeptis soal banyak hal supernatural di Alkitab. Tapi dia mengakui sebagai fakta sejarah bahwa Yesus itu dikenal luas pada masanya sebagai penyembuh dan pengusir setan. Itulah reputasinya. Itu yang menarik orang ke dia. Jadi, bagi Yesus, mujizat itu bagian integral dari misinya. Bagi Muhammad, menurut argumen Pele, itu tambahan belakangan yang bahkan bertentangan dengan sumber utamanya. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan besar yang jadi inti analisis Pele. Kalau fondasi penyebaran Islam bukan mujizat-mujizat yang bisa diverifikasi, lalu apa dong yang mendorong pertumbuhannya yang begitu pesat? Apa mesin penggeraknya? Coba kita bedah 3 faktor yang diidentifikasi Pele dari pelajaran kita. Baik, setelah menetapkan mujizat bukan faktor utama, Pele mengidentifikasi 3 pendorong lain. Yang pertama adalah ancaman atau rasa takut. Ancaman. Ia analisis ini menyoroti betapa grafisnya deskripsi neraka di dalam Al-Quran. Sangat grafis. Contohnya gimana? Pelajaran kita mengutip beberapa deskripsi. Pakaian dari api akan dipotong untuk mereka. Lalu air mendidih akan dituangkan di atas kepala mereka, sampai melelehkan isi perut dan kulit, dan dihukum dengan gada-gada dari besi. Waduh. Ini citra yang sangat kuat kan?
Dirancang untuk menanamkan ketakutan mendalam akan konsekuensi penolakan. Ini motivator psikologis yang sangat kuat. Oke, jadi yang pertama itu cambuknya. Lalu apa gula-gula atau insentifnya? Faktor kedua. Faktor kedua yang diidentifikasi Pele adalah insentif atau imbalan duniawi. Analisis ini menyoroti beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan hukum sosial. Misalnya, izin bagi pria untuk punya sampai 4 istri dan kebebasan untuk menceraikan dan menggantinya. Dan Al-Quran dikutip memberikan pembenaran untuk ini ya? Betul, dengan menyatakan Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Bagi Peli, ini kontras yang sangat tajam dengan ajaran Kristen. Sangat tajam, ya. Langsung dibandingkan dengan standar di Injil, di mana Yesus berkata bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Di satu sisi ada sistem yang menawarkan kelonggaran, di sisi lain ada tuntutan kesucian batin yang sangat tinggi. Oke, jadi kita punya ancaman dan insentif. Apa faktor ketiga dan terakhir yang menurut Peli jadi pendorong utama? Faktor ketiga adalah penaklukan. Menurut Peli, kemenangan militer yang pesat dari Muhammad dan penerusnya itu dipandang sebagai bukti nyata dukungan ilahi. Sukses di medan perang jadi validasi pesannya. Ini menciptakan tawaran yang sulit ditolak ya? Betul. Analisis ini merinci pilihan yang diberikan kepada kelompok yang ditaklukkan. Buat kaum pagan, pilihannya suram. Al-Quran dikutip memerintahkan, penggalah kepala mereka, bunuhlah kaum musyrikin di mana saja kamu jumpai mereka. Dan untuk orang Yahudi dan Kristen yang disebut ahli kitab. Pilihan mereka sedikit lebih baik, tapi tetap menunjukkan struktur kekuasaan. Mereka boleh tetap pada agamanya, tapi syaratnya harus bayar pajak khusus, jizyah, dan menerima status sebagai warga kelas 2. Pilihan lainnya? Pilihan lainnya ia masuk Islam dan dapat hak serta status yang setara. Jadi ada kombinasi tekanan militer, sosial, dan ekonomi yang sangat kuat untuk berpindah agama. Baik, mari kita rangkum semuanya. Kalau kita ikuti alur argumen Peli seperti yang disajikan dalam pelajaran kita lihat gambaran dua jalur yang beda banget. Di satu sisi, kekristenuan yang fondasinya, menurut argumen ini, dibangun di atas klaim-klaim mujizat yang bisa disaksikan. Betul, mujizat yang jadi pusat dari pesannya itu sendiri. Sementara di sisi lain, menurut analisis Peli, penyebaran Islam itu didorong oleh kombinasi faktor yang sangat berbeda. Yaitu? Ancaman psikologis dari hukuman akhirat, insentif dari imbalan duniawi, dan kekuatan penaklukan militer yang melegitimasi pesan itu lewat kemenangan. Ini model penyebaran yang nggak bergantung pada bukti supernatural yang bisa diuji. Dan ini membawa kita pada kesimpulan akhir dari analisis ini. Argumen utamanya adalah bahwa standar emas untuk membuktikan wahyu ilahi itu adalah mujizat. Sesuatu yang jelas melanggar hukum alam. Benar. Dan analisis ini menyimpulkan bahwa tantangan sastra, karena sifatnya yang subjektif ya, nggak memenuhi standar itu. Kesimpulannya, kekristenan dengan narasi mujizatnya menawarkan apa yang disebut Pele, mujizat yang dapat dibuktikan. Evidential miracles. Iya, peristiwa-peristiwa yang diklaimnya bisa diselidiki secara historis, diverifikasi saksi mata, dan jadi dasar keyakinan yang bisa diuji. Analisis ini pada dasarnya menantang kita untuk membandingkan dasar bukti dari kedua keyakinan ini. Sebuah argumen yang sangat sistematis dan provokatif ya. Terlepas dari setuju atau tidak, membongkar logika Pele ini memaksa kita berpikir kritis tentang apa sih dasar dari sebuah keyakinan. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmat-Mu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan
puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil roh-Mu daripadaku, hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.